Dan karena itu, ya, saya bersama Pak Airlangga, Gus Imin, Profesor Yusril, Pak Sulasan, dengan tokoh-tokoh semua, kita tidak malu-malu. Kita adalah tim Jokowi. Kita tidak malu-malu. Dan saya yang mengatakan, saya bukan istilahnya orang yang watak untuk menjilat dan sebagainya. Tapi setelah saya masuk, saya lihat dari dekat, saya ikut pemerintah ini, saya yakin bahwa Pak Jokowi seorang patriot yang memikirkan rakyat dan bangsa Indonesia. Dan pemikiran-pemikiran beliau benar dan berhasil sampai sekarang. Dan untuk itulah saya sepenuh hati, saya ingin teruskan perjuangan beliau, dan bersama tim kita, tadi kita berembuk, para ketua umum tadi berembuk, walaupun sebentar, ya Pak Zul, Pak Erlangga, Gus, sama Profesor, kita sepakat, sehingga saya beritahu kepada semua yang mau dengar di sekitar saya, dalam kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam opsi. Obrolan politik, narasi, dan kontroversi. Sobat opsi, ketemu lagi dengan channel Harbari TV yang kali ini akan mengambil tema berkenaan dengan peningkatan eskalasi politik menjelang Pilpres, khususnya berkaitan dengan telah dideklarasikannya pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Sobat opsi, sudah banyak ulasan-ulasan berkenaan dengan fenomena di sekitar terjadinya koalisi perubahan, khususnya pasca deklarasi pencalonan Anies dan Caimin atau yang dikenal dengan akronim AMIN. Kali ini opsi akan membahas satu fenomena yang terjadi berkaitan dengan adanya deklarasi itu, khususnya yang berkenaan dengan Partai Demokrat. Kenapa Partai Demokrat? Ya, karena koalisi baru ini, pencapresan Anies berpasangan dengan Amin ini, menimbulkan efek keluarnya Partai Demokrat dari koalisi perubahan untuk persatuan, dan itu keluarnya tidak dalam keadaan yang nyaman, tidak dalam keadaan yang baik-baik saja keluar dan kemudian saling bisa menerima satu sama lain, tetapi keluarnya ini diiringi oleh satu hal yang kurang nyaman didengar, kurang nyaman dilihat. Apa itu? Ya. Melihat hal itu, ya, kalau kita mau menganalisa secara lebih objektif, sesungguhnya sah-sah saja kalau kemudian Partai Demokrat itu merasa dikhianati, merasa tersakiti, dan sebagainya. Itu sah-sah saja, karena mereka selama ini sudah cukup lama berkoalisi dan mungkin berharap bahkan bahwa nanti betul-betul akan terjadi pasangan Anies dan AHY lah yang akan melaju di dalam Pilpres nanti. Jadi mungkin harapan itu menjadi kandas dan itu yang menimbulkan kekecewaan. Itu hak dari Partai Demokrat untuk melakukan itu. Namun publik dalam hal ini tentu akan menilai secara berbeda, ya, tidak selalu seiring dengan penilaian Partai Demokrat. Mungkin publik akan memberikan penilaian yang berbeda, ya.
Misalnya bahwa ketika terjadi pergantian pasangan di mana Caimin yang digandeng oleh Pak Anies dan kemudian Demokrat secara reaktif itu melakukan reaksi seperti itu, publik mungkin bertanya-tanya atau perkiraan publik yang selama ini menilai bahwa AHY, Partai Demokrat gabung dalam koalisi itu dalam rangka semata-mata untuk ambisinya menjadi cawapres dari Anies. Jadi publik itu kemudian menjadi merasa terkonfirmasi, oh iya, ternyata memang karena dia ingin jadi cawapres. Makanya ketika kemudian cawapresnya bukan dia, akhirnya dia keluar dari koalisi. Publik boleh juga dia berpikiran seperti itu. Mengapa? Karena secara logika sebenarnya kalau koalisi ini tiga partai sebelumnya, jadi Nasdem, PKS, dan Demokrat ini sudah solid, sesungguhnya ketika tambah amunisi baru PKB bergabung, maka secara logika politik, secara kalkulatif, harusnya Partai Demokrat itu malah senang. Mengapa? Karena koalisi menjadi tambah gemuk, tambah kekuatan, dan itu berarti peluang untuk mendapat dukungan yang lebih besar dari pemilih itu menjadi lebih signifikan. Itu logikanya begitu. Makanya ketika kemudian justru Demokrat lebih memilih keluar, maka kesimpulan publik seperti itu dan menduga dan kemudian menganalisa bahwa AHY yang tidak jadi cawapres inilah sebagai penyebab utama Demokrat keluar. Artinya ini mengkonfirmasi pikiran-pikiran sebelumnya bahwa bergabungnya Demokrat itu sebenarnya bukan untuk kepentingan perubahan, untuk persatuan, tapi untuk bagaimana mengangkat AHY itu sebagai capres di dalam Pilpres nanti. Itu pikiran yang muncul dan itu sah-sah saja. Apakah benar seperti itu? Faktanya yang tahu persis tentu adalah AHY dan Demokrat itu sendiri. Sobat Opsi, lalu bagaimana positif negatifnya kalau itu di mata publik berkaitan dengan keputusan dari Demokrat keluar dari koalisi? Saya melihat bahwa di sini kalau kita mau analisa, sesungguhnya keluarnya Demokrat dari koalisi itu lebih berkonotasi negatif terhadap Demokrat. Ya, mungkin orang lain bisa berpandangan berbeda, tetapi saya menilainya seperti itu. Mengapa saya katakan berkonotasi negatif? Pertama, seperti tadi saya ungkapkan di depan, publik itu kemudian menilai bahwa bergabungnya Demokrat dalam koalisi itu semata-mata karena ambisi politik. Untuk memenuhi ambisi politik, AHY harus menjadi cawapres bergandengan dengan Anies. Jadi kepentingannya adalah kepentingan sempit bagi Demokrat untuk bisa memunculkan ketuanya menjadi cawapres. Nah, ini kalau dilanjutkan berarti ketika dia tidak menjadi cawapres maka sesungguhnya dia tidak berada di koalisi itu. Nah, di sini bisa dinilai seterusnya adalah setelah kalimat seperti tadi, setelah narasi itu tadi, kelanjutannya adalah bahwa kepentingan perubahan, kepentingan yang lebih besar itu bukan tujuan utama dari Partai Demokrat, melainkan kepentingannya adalah pragmatis untuk menjadikan AHY menjadi cawapres. Ini satu hal yang negatif di mata publik. Sobat Opsi, satu hal negatif berikutnya adalah bahwa dengan keluar tiba-tiba dan membawa narasi-narasi yang kurang enak didengar, membuat tuduhan-tuduhan negatif sedemikian rupa kepada Anies, kepada Surya Paloh, kepada Nasdem, itu sesungguhnya malah membuat simpati publik itu menjadi berkurang. Mengapa? Sesungguhnya ada cara lain bagi Demokrat itu untuk misalnya keluar
dari koalisi itu secara lebih elegan tanpa harus menimbulkan semacam menunjukkan semacam sakit hatinya sedemikian rupa di depan publik. Karena tidak semua publik itu memiliki pemikiran yang sama seperti Demokrat. Jangan-jangan malah publik itu kemudian tertawa lebar terhadap statement-statement yang muncul, statement negatif yang muncul dari para petinggi Demokrat. Mereka itu justru melihat Demokrat itu sebagai sebuah partai yang kurang dewasa untuk menyikapi dinamika yang berkembang di dalam perpolitikan. Itu negatif yang kedua ya, penilaian negatif yang kedua. Jadi justru itu kontraproduktif dan menjadi berbalik arah ke Demokrat sendiri, dinilai tidak dewasa, dinilai tidak bisa menerima fakta-fakta, realita-realita politik yang terus berkembang secara dinamis. Nah, melihat hal-hal yang negatif seperti itu, ya, dalam pandangan saya, seharusnya, ya, apa yang seharusnya dilakukan oleh Demokrat ketika menghadapi situasi seperti itu? Apabila ini bisa ditempuh dan tidak ada narasi-narasi seperti di pertama kali tadi, sesungguhnya Demokrat itu bagi Demokrat ini adalah momentum untuk menaikkan grade dia, citra dia. Kalau yang langkah-langkah tadi keluar dengan cara-cara seperti itu tidak ditempuh. Maksudnya seperti apa? Begini, ya. Ketika SBY, kemudian para petinggi dari Demokrat itu keluar dari koalisi dengan cara-cara yang baik, misalnya dengan kalimat kita menghormati keputusan dari Pak Surya Paloh, menghormati putusan Nasdem, Pak Anies yang akhirnya harus menggandeng Cak Imin. Tetapi kami merasa bahwa ini sudah tidak sesuai dengan komitmen, tidak sesuai dengan harapan kita bersama. Maka dengan berat hati kami akan mengambil jalan lain. Kami akan mencoba untuk melakukan koalisi-koalisi dengan partai lain. Silahkan Pak Anies, Pak Muhaimin jalan sampai ketemu nanti pada saat Pilpres. Itu menurut saya akan lebih elegan, lebih bagus. Dan publik akan memberikan simpati kepada Demokrat dan juga Pak SBY. Nah, berikutnya, simpati itu akan menjadi lebih besar sesungguhnya kalau Demokrat itu justru bertahan di dalam koalisi, tidak kemudian keluar. Mengapa? Mengapa justru simpati lebih besar? Ya, publik akan menilai, yang pertama, publik akan menilai bahwa wah ternyata Demokrat itu adalah partai yang sangat legowo, sangat memahami realita dan berjiwa besar. Ya, legowo, realistis, berjiwa besar, dan memiliki sifat atau karakter kenegarawanan yang tinggi. Bahwa untuk bisa mencapai koalisi besar dan untuk bisa memenangkan Pilpres ini memang dibutuhkan koalisi yang lebih besar, dukungan yang lebih besar untuk menjamin bisa tercapainya cita-cita perubahan yang diusung oleh koalisi itu. Masyarakat pasti akan berpikir positif ketika Demokrat justru dengan legowo menyatakan tetap berada di koalisi walaupun AHY tidak menjadi cawapresnya Anies. Kemudian mengapresiasi pasangan Anies dan Cak Imin. Itu apresiasi sangat tinggi dari masyarakat. Nah, kemudian misalnya agar lebih tinggi lagi apresiasi itu ditambah sebuah statement menyambut gembira bergabungnya PKB itu ke dalam koalisi. Nah, kalau ini sebenarnya bisa dilakukan misalnya dengan sebuah narasi, alhamdulillah akhirnya
PKB bergabung di dalam koalisi perubahan untuk persatuan. Ahlan wa sahlan, ahlan wa sahlan bihudurikum. Ucapan selamat datang disampaikan kepada PKB yang sudah mau bergabung untuk memperjuangkan bersama perubahan demi Indonesia yang lebih baik. Kalau itu disampaikan oleh Demokrat dan kemudian akhirnya koalisi ini dari semula 3 partai menjadi 4 partai, luar biasa itu koalisi ini. Maka lawannya akan menjadi gentar dan peluang dari koalisi ini untuk memenangkan Pilpres akan semakin besar. Nah, tapi semua sudah lewat, ya. Apa yang kami sampaikan sudah lewat. Apakah kemudian berarti ini sudah selesai? Oh, belum. Sobat Opsi, masih ada waktu. Ya. Kalau saya ini bukan orang partai, ya. Saya hanya melihat dari luar bagaimana dinamika yang berkembang dan apa sebaiknya yang harus dilakukan di dalam dinamika itu oleh para pihak yang berada di dalam proses politik itu. Kalau saya menilai dan merekomendasikan apabila itu Pak SBY Demokrat berkenan, sesungguhnya ketika sekarang Demokrat berada di luar koalisi, saya yakin Demokrat saat ini juga dalam kondisi gundah, kondisi galau. Ya. Mau gandeng dengan siapa? Mau ke Pak Prabowo? Mau ke Ganjar? Sesungguhnya kalau Demokrat itu jujur dengan apa yang menjadi ucapannya yang mengusung perubahan, maka tidak ada pilihan, ya, tidak ada pilihan ke Prabowo maupun ke Ganjar, karena baik Prabowo maupun Ganjar itu tidak mengusung perubahan. Mereka dua-duanya mengusung jargon melanjutkan apa yang menjadi kebijakan dan program pembangunan Jokowi. Sehingga dalam konteks ini sesungguhnya kalau sekali lagi kalau ini Demokrat itu memang ingin perubahan, maka sebenarnya dia tidak bisa ke Ganjar maupun ke Prabowo. Yang bisa dia lakukan sesungguhnya adalah kembali kepada koalisi perubahan untuk persatuan. Hanya itu jalannya. Dan itu belum terlambat. Toh cita-cita perubahan justru akan bisa dilakukan bersama-sama koalisi perubahan bersama bersama Anies Baswedan dan Cak Imin. Itu yang seharusnya sekarang ini secara jernih perlu dipikir bersama. Demokrat sesungguhnya ketika mau berbesar hati untuk tetap berada dalam koalisi perubahan, dan kalau dalam konteks sekarang sudah menyatakan out, maka tidak ada salahnya kalau kembali lagi ke koalisi perubahan dan memperkuat koalisi perubahan. Itu justru akan lebih bagus, lebih produktif, dan lebih menjaga marwah Demokrat ke masa depan. Karena sekali Demokrat itu kemudian gabung ke Ganjar ataupun ke Prabowo, maka sudah hilang citra Demokrat yang selama ini selalu berusaha menjadi oposisi dari pemerintahan Jokowi. Hilang semua citra yang dibangun selama 9 tahun belakangan ini oleh satu tindakan yang justru itu blunder bagi Demokrat. Oleh karena itu saya menyarankan, ya, dari jauh saya menyarankan sebaiknya Demokrat kembali saja menjadi bagian dari koalisi perubahan dan kemudian berjuang bersama-sama dengan Nasdem, PKS, PKB dalam koalisi perubahan mengusung Anies Baswedan, Cak Imin untuk bisa running dalam Pilpres dan kemudian memenangkan Pilpres. Sobat Opsi, itu episode Opsi kali ini. Semoga ini memberikan pencerahan, tambahan inspirasi pada kita bersama untuk bisa mengetahui dinamika politik yang berkembang menjelang Pilpres. Dari Kediri, Jawa Timur, dari hutan Joyoboyo, kota Kediri, kami hadir untuk bisa memberikan inspirasi kepada publik Indonesia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Opsi, obrolan politik, narasi, dan kontroversi.